Silakan dimulai, Nina. Aku baca doa dulu ya Ustazah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali coaching pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa yang akan saya pimpin sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma thabbitna ala dinik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Nin, maaf ya, aku tuh lagi dan hari ini mantap rasanya. Oke, sekarang kita Nina coaching pertama ya. Ini tanggal 5 Maret ya. Iya Oke, Ustazah. sesi 1. Masya Allah. Paling saran aku buat doa, Nina percepat supaya kesannya tuh nggak lama banget gitu. Nah, kalau kalau misalnya lama banget, kalau aku audiensnya aku berasa agak kurang kurang seger. Jadi kayak Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Kayak gitu. Kalau tadi kan Allahumma faqih. Aku tahu sih Nina mau memperjelas setiap huruf, tapi karena aku udah dengerin Nina berdoa udah bener, jadi aku pengen benernya tuh dilancarin aja. Nggak usah lama lagi.
Gak usah lambat. Oke? Siap, Eh, Ustazah. dari 80 materi apa yang mau ditanyain? Waduh. Kan ini nanyain ke aku, bukan aku nanyain ke Nina. Kenapa aduh? Coba lihat aja Oh, catatannya. oke, Ustazah. Aduh ya Allah. Udah belum? U- Ya lama deh. Udah, Ustazah. Lagi Durasi loh. dibaca, Ustazah. Durasi loh. Ini tuh cuman sampai 30 menit. Oh, Ini ya, Ustazah. apa? Tentang Ya Allah lama banget. ini beda makhraj jim dan j gitu. Soalnya eh, berkaitan ketika aku mengcoaching orang lain gitu. Oke. Bedanya di mana emang? Kalau di pas waktu sesi sama orang lain, kenapa fenomenanya? J-nya itu ada yang ya seperti huruf Indonesia, ada yang logatnya Jawa gitu. Oke. Pengucapan huruf hijaiyah versus Indonesia. Satu, Jim. Itu J, tapi posisi lidahnya yang digunakan itu tengah, adalah tengah. Nah, kalau J Indonesia, itu posisi lidah yang digunakan adalah agak depan, mendekati ujung. Nah, misalnya kalau J, ini J Indonesia. J Indonesia. Kalau ini J Hijaya. Ini pangkal lidah. Nah, kalau misalnya kita bilang kota Jakarta, ya, pakai ucapan versi J Indonesia, akan ada hames. Jakarta, Jakarta, Ja, karena posisinya rada di sini, nah, dia bertemunya juga langit yang pas di atasnya. Tapi kalau dia munduran posisi di lidahnya itu rada ke dalam dikit di sini, eh, dia juga akan menyentuh langit-langit di atasnya, rada tengah. Bunyinya pakai versi Indonesia Jakarta, bunyi versi hijaiyah Jakarta. Terdengar jelas? Iya, Ustazah. Coba Nina praktek Jakarta versi Indonesia. Versi Indonesia Jakarta. Versi hijaiyah Jakarta.
Oke, tapi pastikan bibir jangan bergerak ya, karena khawatir nanti orang fokusnya syafatain. Jadi jangan Jakarta dan Jakarta, bukan di situnya. Kan ini kita lagi membudayakan visual ya. Nah, jangan sampai kita membuat visual orang itu terganggu dengan gerakan lain yang itu bukan niat kita. Jadi bukan, kalau bisa ya, kalau awalnya yang Indonesia posisinya gimana, muka kita, terus bibir kita ya tetap sama. Yang bedanya itu kan pergerakan di dalam mulut. Nina, Nah, kenapa hilang? Ada telepon masuk. tidak Ustazah. Saya cari mukaku, cuman tidak kelihatan. Oh, lagi cari muka. Jadi, tadi terdengar ya. Iya Ustazah. Heeh. Jadi, Jakarta dan Jakarta. Nah, kalau kalau Nina awalnya Jakarta dan Jakarta, Jakarta. Tapi kalau misalnya Nina Jakarta, ya udah langsung aja lagi Jakarta, Jakarta, Jakarta. Jadi usahakan tuh istiqomah ekspresinya karena yang berubah itu lidah bukan ekspresi wajah. Gitu. Coba ulang. Jakarta versi huruf Indonesia. Jakarta, Kalau versi hijaiyah, Jakarta. ya matamu biasa aja nih. Astagfirullah. Oke. Oke, sampai sini paham? Paham Ustazah. Oke. Silahkan di screenshot jika perlu. Oke Ustazah. Ada. Allah Akbar. Dah, Iya Ustazah. ada lagi? Silahkan diperbanyak aja nih. Jadi Nina tuh cepet Eh, cepet di bagian cara menjelaskan nanti kita percepat. Kalau teori-teori udah habis, langsung belajar menjelaskan. di bagian ini Ustazah. Sadawo. Kenapa? Itu kalau aku yang maksudnya kalau aku praktekin ini, cuman kalau secara teori untuk menjelaskan ke orang lainnya itu Ustazah. Tentang apanya? Sifatnya kah? Makrojnya kah? Atau Eh, apanya? makhrajnya Ustazah. Oke. Makroj huruf atau makhorijul. Makhroj huruf. Gitu aja ya. Makhroj maksudnya itulah ya. Makhroj atau makhorijul. Artinya apa? Tempat keluarnya huruf. Oke. Oke. Kalau makhorijul, kalau pakai kho, ini artinya jamak. Tempat-tempat keluar. Kalau makhroj doang, itu artinya tempat. Satu doang. Tapi kalau makhorij, itu jamak. Tempat-tempat. Tempat-tempat. Huruf, ini artinya, ini huruf. Huruf-huruf. Tapi kalau hurufnya cuma satu, harf, huruf doang. Ini tentang jamak dan tunggal ya. Nah, huruf ta, zal, lo, itu ujung lidah plus ujung, plus ini bertemu ya, gigi seri atas. Sebenarnya kalau ditarik lagi tuh bukan ujung banget. Masih ada pesisir-pesisir lidah di. Maksudnya kalau ujung banget kan yang ini ya, Nin. Nah, oke. Hmm. Mm-mm. Tapi kita pakai wilayah yang ditempelin ke ujung gigi itu kan rada dalam nih yang di sini. Ah, ah. Tapi dia barisannya tuh, misalnya kita bagi nih. Ini kita masukkan ujung.
Ini kita masukkan tengah. Ini kita masuknya pangkal. Gitu. Jadi posisinya tuh di situ perbedaannya. Nah, kalau misalnya ini bagian-bagian lidahnya ya, tuh ya. Nah, nanti yang ujung rada dalam dikit, atau ujung paling depan banget, atau ujung mendekati tengah, itu kalau detail-detailnya. Tapi kan agak susah ngukurnya ya, makanya kita bilangnya ujung. Tapi nanti kalau misalnya ada orang yang bilang itu bukan ujung, ya udah nggak apa-apa, yang penting maksudnya ke sana. Karena aku pernah bilang ujung tuh ditolak sama guruku, karena maksud di kitab itu dia bahasanya tidak ujung, tapi eh, pantai lidah apa pesisir lidah yang kadang-kadang kalau diistilahin tuh yang nggak semua orang tuh paham. Kadang-kadang ya, hah? Bagian mana? Hah? Kayak gitu-gitu. Nah, makanya yang simple kalau dari aku, ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Nah, nanti dia sepupuan sama ta, dal, to. Ini pangkal lidah. Eh, kok pangkal lidah? Salah. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Jadi, kalau yang bawah, ujung ketemu ujung. Kalau yang di atas, ujung ketemu pangkal. Gitu, cara ngingetnya. Oke? Ini Ustazah, Mm-mm. kayak kadar letaknya. Kadar letaknya, ya kayak gini misalnya nih. Lidah. Lidah itu ada lidah ujung, ada lidah tengah, ada lidah pangkal, ada lidah kiri, ada lidah kanan. Tepi ya, maksudnya tepi kiri, tepi atau sisi. Ya, yang huruf bodnya itu. Nah, terus langit-langit. Langit-langit ini ada langit-langit depan, yang J Indonesia, langit-langit tengah, langit-langit belakang atau pangkal. Ini buat pergerakan-pergerakan, misalnya huruf-huruf isti'la itu kan arah lidahnya naik itu ke langit di atasnya, langit bagian belakang. Nah, terus gigi. Gigi ini kan misalnya kita bicara seri, geraham. Yang untuk hubungannya dengan makhorijul huruf kan cuma seri dan geraham kan. Nggak ada tuh lidah bertemu gigi taring tuh kan nggak ada ya. Walaupun jenis-jenis gigi ada taring juga. Nah, kalau misalnya gigi seri, kita bagi lagi tuh atas atau bawah. Geraham pun sama, geraham atas atau geraham bawah. Nah, nanti di setiap atas atau bawah ini nanti ada ujung, ada pangkal. Nah, yang ujung gigi seri atas itu contoh yang tadi huruf ini ujung gigi seri atas ya, fadzallah ini. Nah, nanti ujung eh kalau pangkal gigi seri atas ini buat si dal tato ini, pangkal gigi seri atas. Nah, habis itu geraham. Misalnya geraham atas itu bagi orang-orang yang menyebut huruf bod menggunakan lidah dengan
sisi kiri. Berarti lidah, misalnya kita bilang, di mana letak makhraj huruf bod? Kalau kita menggunakan sisi kiri lidah, berarti kita bertemu dengan geraham atas bagian kiri. Atau kalau kita menggunakan sisi kanan lidah, berarti geraham atas. Sisi kanan lidah berarti gerah sisi kanan lidah. Lidah bagian sisi kiri bertemu dengan geraham atas bagian kanan. Secara otomatis gigi geraham bawah juga akan ikut tersentuh. Tapi sasarannya itu yang di atas. Sama kayak tadato. Sasaran kita di atas, tapi pasti wilayah lidah sebagian tuh menyentuh gigi bawah. Tapi targetnya jangan bilang gigit, karena kalau gigit itu pasti eh, lebih kuat dua-duanya. Padahal harusnya lebih kuat tuh sisi atas itu gigi serinya. Oke, paham sampai sini? Bagian ini Ustazah, eh aku langsung praktik aja kali ya. Kayak Praktek apa? sa, pengucapannya Ustazah untuk Oke, huruf sa. Sa, oke. sa itu beberapa tuh ada yang aku dengar tuh sa, dia dia nggak terlalu keluar hamesnya gitu. Iya. Jadi yang benernya itu yang ya sa atau sa, sa. Nah, Ada tuh yang dia yang gimana kedua Ustaz? itu, yang kedua itu karena digigit, Nin. Makanya anginnya seret. Tapi kalau dilonggarin itu hamesnya cukup. Berarti harusnya dilonggarin ya Ustaz. Iya, Sa. dilonggarin. Jadi itu kesannya kayak kita niup, tapi lidah kita posisinya nyentuh gigi seri atas. Jadi kita mau tiup, tapi gigi seri kita tuh ketutupan portal sedikit sama lidah bagian ujung. Jadi gitu. Kalau misalnya V, itu karena gigi bawah itu juga dorong, gitu. Kalau za berarti itu porsi lidah yang keluar itu lebih sedikit ya Ustaz. Za. Enggak, sama. Fa, Zal, dan Lo itu sama posisinya. Yang merubah adalah unsur hurufnya dan sifat. Nih, unsur hurufnya, misalnya kalau Ta, itu unsur hurufnya S. Kalau Zal, unsur hurufnya Z. Nah, Lo, unsur hurufnya Z juga. Nah, nanti di sini baru mereka berdua beda lagi kalau ini tipis, kalau ini tebal. Berkenaan lagi kah dengan unsur huruf? Iya. Kalau tebal itu unsur hurufnya mengarah ke O. Ya. Untuk kadar posisi lidah yang nongol apakah berbeda? Enggak, sama aja. Oh. Jadi Nina tuh selama ini pemahamannya itu kayak kalau sa itu lebih banyak, Eh, kalau za itu lebih sedikit dari sa, terus lo itu justru agak ke dalam lagi Ustazah. Lo. iya, makanya kadang-kadang unsur Z-nya Nina itu agak samar karena lidahnya terlalu masuk. Oh. Jadi kayak Sadaqallahul azim. Azim. Gak kelihatan tuh lidahnya. Tapi kalau Oh. Sadaqallahul azim. Itu lebih berasa tuh Z-nya ada. Walaupun tidak bunyi kayak bunyi azim. Enggak. Tapi azim itu lebih berasa unsur hurufnya. Oh, Gitu. jadi penyebutan huruf lo itu tetap ada ini juga yang tetap ada renggangnya gitu juga ya Ustaz. Ya pokoknya Azim semuanya gitu. sama. Semuanya sama posisi.
Bedanya cuma di unsur huruf sama sifat tebal tipis. Semua sama posisi. Bedanya unsur huruf dan yang kedua sifat. Ini bagiannya. Oke? Memang aku sering dengar Nina tuh sodaqallahul azim, lo-nya itu memang rada samar. Karena memang lidah Nina tuh terlalu masuk. Hmm. Oh iya Ustazah. Oke? Alhamdulillah. Iya siap Ustazah. Soalnya Apalagi? selama ini pemahaman aku kayak gitu Ustazah. Jadi Iya, oke. Kenapa tarik-tarik ingus? Ih, nanti kalau ditonton rekamannya sama orang kita berdua kompak banget. Oke? Apalagi? apa lagi ya? Kalau ini Ustazah, ini di materi ada macam-macam bentuk alif. Memangnya bentuk alif itu tidak alif Ya, begitu saja Ustazah? ini udah di screenshot belum? Sudah Ustazah. Sudah. Oke. Nah, sekarang bentuk-bentuk alif. Satu, yang ini berdiri. Ini alif bengkok atau alif layyinah. Kalau misalnya Nina perhatikan, wadduha itu kan tulisannya menggunakan alif layyinah kan. Nah, nanti patokannya tuh di ininya, harokatnya. Kalau misalnya harokatnya seperti ini, berarti panjang karena harokat mad. Oke? Tapi kalau misalnya tulisannya al-duha begini, berarti dia itu nih, dia di huruf mad. Nah, kalau misalnya kondisinya sama kayak, misalnya kondisinya di atas yang ini, apakah huruf ya-nya berfungsi, huruf ya yang alif lainah ini berfungsi? Tidak. Cuma secara rosem harus tertulis seperti itu. Nah, tapi kalau di bawah, apakah ini salah? Enggak salah juga. Karena ketika fathahnya itu miring, berarti ya-nya ya yang tidak bertitik ini, yang kita sebutnya alif bengkok, alif layin, atau alif layinah, itu jadi berfungsi. Gitu. Hmm, Paham? paham Ustazah. Ini kalau ditanya tanda mad. Tanda madnya huruf alif layinah. Jadi disebutnya bukan bukan huruf mad, tapi huruf alif. Huruf alif layyinah. Ini, kalau ini berarti harokat fathah tegak. Gitu. Jelas? Jelas Ustazah. Berarti ini Ustazah, Apa? eh, kalau Nina tuh nemuin penggunaan alif laginah ini di Quran Turki. eh, Quran Pakistan Ustazah. Oke. Kayak kata fi, Eh, fi-nya itu kalau di Indonesia kan pakai tanda mad. Gini, Pakai ini. Dia pakai fi terus titik dua. Ada gini. titik duanya setelah itu. Nah, sementara kalau di Pakistan dia V aja.
Terus sama alif layinahnya tadi. Fi, gimana? Fi-nya terputus. Tidak ada titiknya Ustazah. Oh, ini bukan alif lainah, Nin. Oh, Ini tetap ya, cuma dia nggak ngasih titik. Karena kan kalau kayak gini, ini bukan cuma bentuk dari alif lainah. Kan Hamzah bentuk ya juga ada kan? Yang ya Ustazah. ulaika. Ini kan Hamzah bentuk ya juga, Iya. tanpa titik. Nah, cuma kalau Hamzah bentuk ya tanpa titik ini, dia bisa bentuknya cuma bentuk gigi doang, tidak lengkap ekor bebeknya. Kalau yang tanda mad itu ekor bebeknya jelas. Nah, kenapa kita nggak boleh bilang V yang di Pakistan lagi? Kenapa kita nggak boleh bilang V yang di Pakistan itu alif? Karena alif itu mendampingi fathah nih. Mana ada alif mendampingi kasroh? Kan secara logika nggak masuk. Cuma terus kenapa? Kenapa dia tidak menggunakan titik? Dina pasti pernah belajar ulumul Quran atau mungkin Rosem Utsmani sejarah kodifikasi Quran kan penulisan Al-Quran itu memang nggak ada titiknya. Ulama Al-Quran setempat yang memberikan titik. Jadi kalau ulama Pakistan itu tidak memberikan titik pada ya yang mendampingi fi, ya berarti mungkin ada sebagian bentuk rosem yang tidak dia ambil. Jadi dia masih menggunakan rosam aslinya pada saat kodifikasi awal. Nanti untuk ya sukun yang lain, dia menggunakan rosam kontemporer. Tapi itu bukan alif lainah. Alasannya karena alif itu mendampingi fathah. Oke, jadi itu rosemnya beda. Ya, siap Ustazah. Ada lagi? Kita masih ada 6 menit. Terkait dengan apa ya? Hmm, Alhamdulillah. sejauh ini. Oke Ustazah, aku pernah ditanya sama Hmm, Kak Siti mengenai mad badal gitu. iya, Kan katanya mad badal itu artinya pengganti. Sebenarnya iya. pengganti yang dimaksud di sini itu pengganti apa gitu Ustazah? Oke. Buat badal ya. Ini udah di screenshot. Udah Ustazah. Oke. Oke. Ah, sekarang mad badal. Mad artinya apa? Panjang Oke. Badal artinya? pengganti. Oke. Kok suaranya kecil, agak ragu ya? Pengganti. Pengganti apa? Nah, jadi kalau misalnya kata amanu yang di rosem kita, si huruf A ini awalannya adalah ini, amanu. Jadi penulisannya itu awalnya alif di sini dengan fathah miring untuk hamzah. Makanya diganti menjadi fathah tegak. Nah, kalau misalnya contohnya adalah iman. Nih, kalau misalnya kita mau ubah iman, perubahannya di sini. Nah, Quran juga sama.
Quran. Itu awalannya adalah Quran. Nah, gitu. Nah, cuma kalau misalnya kita kayak gini, ini mengganggu struktur bahasa Arab juga. Kita tidak punya hak untuk merubah rosem. Makanya ada sebagian eh, ulama tajwid yang dalam hal ini bukan ulama yang punya buku ya. Aku agak agak sedikit memberi ruang untuk orang yang mengatakan badal tuh hanya fathah doang. Nah, itu juga nggak apa-apa. Karena kalau kita menjelaskan bagian kasroh dengan ya sukun dan dhammah, utia misalnya, eh, utia, ya kayak gini juga bisa jadi mempengaruhi makna ayat. Karena rosemnya mungkin menyalahi kaidah, kaidah bahasa Arab. Cuma, kalau ini jelas ya, mengganti alif menjadi harokat fathah tegak. Nah, cuma kalau di qiraatus sab'ah itu, utia ini U-nya juga dibaca panjang, bisa sampai 4 dan 6. Artinya kan disebutnya juga salah satu badal. Artinya badal ini berarti termasuk badal gitu. Makanya aku kesimpulannya badal itu pada hamzah yang bermad. Itu untuk menolak yang bilang mad badal tuh cuma di harokat fathah gitu. Karena aku i'rab di depan Ustadz Ali juga iman itu mad badal. Oh, Kayak gitu. Nanti iya Nina Ustazah. coba cari-cari lagi aja. Hah? Kalau dijelaskan secara teorinya, yang pengganti itu masuknya cuma di amanu. Tapi Iya, kalau melihat ke penggunaan kiroat sab'ah, iya. semuanya Im, masuk. iya, Wah. iman. Betul. Iman dan utia masuk. Oh, oke, oke. Udah selesai nih waktunya. Takut mati tiba-tiba. Mending tutup dulu. Siap Ustazah. Aku tutup nih Ustazah. Iya, nanti mati nih. Ayo cepetan, Oke. 20 Baik, detik. terima kasih Ustazah atas semua penjelasan dan ilmunya juga waktunya. Semoga sehat selalu Ustazah. Mari kita Amin. tutup pertemuan pada Subhanaka. kali ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin Terima ya rabbal kasih alamin. Ninaku, cintaku. Kita tunggu aja dia mati bersama-sama.